Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata, hati, pikiran kita semua untuk menerima pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini kita awali ilmu kitab Fatihah. Semoga dengan niat tersebut dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditilkan ya wa ila hadatsana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, materi sekarang yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kita mulai dari ujung sendiri, ya, ujung Nusantara, ujung Indonesia itu di Aceh, ya. Sumatera paling ujung, itu namanya Kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan Islam pertama di Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Dan kemudian di mana selanjutnya? Di daerah Aceh, di ujung timur Aceh, ya, terletak di daerah Melabo. Ya, ini Melabo. Kalian pasti sudah sering dengar, sering lihat di berita atau di informasi tentang 2004, ya, Melabo ya. Masih ingat Melabo? Wah, iya, itu tsunami 2004 ya. Kalian pasti nggak asing lagi dengan nama Melabo, ya, ini di Aceh. Kemudian Samudra Pasai tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Sumatera. Nah, ya, jadi namanya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kemudian raja-rajanya, siapa saja yang menjabat sebagai raja Islam Samudra Pasai? Yang pertama, rajanya adalah Sultan Malikus Saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, rajanya bernama Sultan Malik At-Tahir. Yang ketiga, Sultan Zainal Abidin. Nah, itu ingat ya, raja-rajanya, raja-raja utama daripada Samudra Pasai. Kemudian bagaimana kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai ketika itu? Hidupannya diatur menurut hukum Islam, menurut syariah Islam.
Ya, jadi Samudra Pasai aturan pemerintahannya diatur dengan syariat Islam. Itu yang pertama, Samudra Pasai. Kemudian apalagi kerajaan Islam selain Samudra Pasai di ujung Sumatera tersebut, yaitu Kerajaan Malaka. Nah, di mana nih Malaka? Gak jauh juga dari Samudra Pasai. Ya. Kerajaan Malaka ini terletak di semenanjung Malaysia, ya tetangga ya kita ya. Jadi Kerajaan Malaka ini letaknya di semenanjung Malaysia menghadap Selat Malaka. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini, Kerajaan Malaka, tumbuh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Malaysia dan di Asia Tenggara. Jadi ada hubungannya, ya. Karena kita bertetanggaan dengan Malaysia, sehingga memperkuat akulturasi orang-orang Muslim lewat penyebaran perdagangan, penyebaran juga ajaran Islam. Malaka adalah pintu gerbang. Ya. Malaka, Kerajaan Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional. Jadi kalau mau ke Nusantara ya lewat selat, namanya Selat Malaka. Nah, di situ Malaka merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional ketika itu, menghubungkan antara barat dan timur. Nah, sekarang raja-raja Malaka itu siapa saja? Pertama adalah Iskandar Shah, atau yang terkenal dengan nama Parameswara. Nah, ini masih ada keturunan dengan Majapahit yang kemudian akhirnya masuk Islam. Kemudian Raja Malaka yang berikutnya adalah Muhammad Iskandar Shah. Kemudian raja berikutnya adalah Sultan Muzaffar Shah. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Mansur Shah. Itulah raja-raja dari Kerajaan Malaka. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Jadi Aceh punya kerajaan. Nah, ini Kerajaan Aceh berdiri setelah Kerajaan Malaka. Setelah Malaka, kemudian berdiri Kerajaan Aceh. Ketika itu Aceh dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1511. Ya. Jadi Kerajaan Malaka itu bisa dikuasai juga oleh Portugis pada tahun 1511. Kemudian Kerajaan Aceh berdiri. Nanti bagaimana sepak terjang Portugis terhadap Kerajaan Aceh? Kita akan lihat nanti Kerajaan Aceh melawan Portugis. Nah, kemudian Kerajaan Aceh letaknya di mana? Sama, di jalur perdagangan internasional, bertetanggaan dengan Malaka, tapi Malaka dikuasai oleh Portugis. Jadi ada di Selat Malaka yang ramai jalurnya. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Mugayyad Shah. Pendirinya adalah Kerajaan Aceh adalah Ali Mugayyad Shah. Adapun raja-raja yang memimpin antara lain adalah Sultan Ali Mugayyad Shah, Sultan Aliuddin Riyad Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani,
Itulah kerajaan Aceh. Nah, kita lanjutkan tentang kerajaan yang berada di Aceh. Kerajaan Aceh itu berperan sekali, antara lain adalah sebagai pusat perlawanan terhadap kedatangan bangsa Eropa. Malaka telah dikuasai oleh Portugis Eropa. Kemudian sekarang Aceh, kerajaan Aceh, kerajaan Islam Aceh adalah pusat perlawanan terhadap kedatangan bangsa Eropa. Kemudian Aceh juga sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sumatera, dan kemudian pusat perdagangan di Asia Tenggara. Nah, pada abad ke-16 kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Kemundurannya pada abad ke-16. Nah, ini terjadi atau disebabkan adanya pertikaian di dalam tubuh kerajaan tersebut, karena tentunya adalah siasat adu domba para orang-orang Eropa, orang Barat, untuk menghancurkan bagaimana kerajaan Islam Aceh bisa dapat dikuasai dan para penjajah bisa menguasai bumi Nusantara. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke kerajaan di Jawa. Setelah selesai Sumatera, kemudian dilanjutkan dengan kerajaan di Jawa, yaitu yang pertama adalah kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Demak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.